Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas renungan bagi kita tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian firman Tuhan. Dia menjamahmu dan mentahirkanmu. Masih jelas dalam ingatan kita saat mengikuti kebaktian keluarga pergantian tahun memasuki tahun 2023. Banyak hal yang patut kita syukuri, bimbingan dan pemeliharaan Tuhan, serta kekuatan yang diberikannya bagi kita. Seiring dengan perjalanan itu, ada juga permohonan kita yang tak kunjung tiba atau ada. Ada yang merindukan supaya sembuh, supaya keluarganya dalam kedamaian, supaya pekerjaannya lancar. Ada juga yang merindukan pekerjaan, dan ada yang merindukan jodoh yang seiman. Mungkin banyak hal lain yang menjadi permohonan kita sampai saat ini. Namun sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah, tentu saja kita hanya berpengharapan kepadanya yang memberikan yang terbaik di luar dari kemampuan yang kita miliki. Jauh melebihi doa kita. Kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Untuk itu kita harus terus meminta di dalam doa dan penuh kepercayaan. Senantiasa memohon, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon belas kasihan Tuhan. Demikian halnya yang terjadi dalam nas ini pada seorang yang menderita sakit kusta. Yang ia hadapi bukan hanya sekedar bagaimana supaya ia sembuh dari sakit kustanya dan melawan sakit penyakitnya itu. Ia juga harus mengobati hatinya karena dijauhi orang-orang sekelilingnya. Menurut orang Yahudi, penyakit kusta ada karena kutukan atau dosanya, karena Allah murka terhadapnya. Orang kusta menurut mereka adalah orang yang terpinggirkan. Secara otomatis, beban pikiran orang yang sakit kusta ini pun bertambah. Sama seperti awalnya COVID muncul di tempat kita ini. Banyak orang yang menjauhi dan bahkan kita merasa bahwa tidak ada lagi orang terdekat ketika kita mengalami musibah atau sakit COVID-19. Sama seperti itu pula lah yang dihadapi oleh orang yang sakit kusta. Di saat ia harus berjuang sembuh, ia harus bertahan karena sikap orang lain terhadap dirinya. Sebab ada penolakan terhadap dirinya dari orang sekitar. Namun berita tentang Yesus menyembuhkan juga sudah diketahui orang kusta itu. Sehingga ia berusaha dengan sekuat tenaganya. Sampai ia menunjukkan sikapnya yang merendah berlutut di hadapan Tuhan. Sampai-sampai ia memohon kepada Yesus, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Seruan dan permohonan ini yang membuat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberikan jamahan kepada orang yang sakit kusta ini dan berkata, "Aku mau." Jawaban ini adalah bentuk penerimaannya terhadap orang yang sudah menerima penolakan sebelumnya dari orang sekelilingnya. Hanya dengan penerimaan dari Yesus itu saja, orang kusta itu bertambah semangatnya dan sembuh hatinya. Saudara-saudari, Yesus menerima kita apa adanya. Dia menerima kita bagaimanapun kondisi dan penyakit kita. Yesus menerima kita meskipun banyak orang yang menolak kita. Mungkin karena masa lalu kita penuh dengan kejahatan. Namun di saat kita mau berpaling dari kejahatan itu dan menuju kepada Kristus, sama seperti orang kusta yang datang kepada Yesus, dan akhirnya Yesus pun memberi kesembuhan atas orang kusta itu. Di beberapa tempat Yesus menyembuhkan dan mengatakan, "Imanmu menyelamatkanmu." Maka teguhlah imanmu, memohon kepadanya. Dan seperti yang terjadi pada orang kusta, Yesus pun menerimanya,
merangkul dia, menjamah dia. Bahkan Yesus mengadakan mujizat dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudari, kerinduan kita mungkin banyak yang belum terjawab di tahun 2022. Datanglah dengan bertekuk lutut, merendah di hadapan Tuhan, memohon dengan iman percaya, dan dengan hikmat dari Tuhan. Yesus itu Maha Kasih. Dengan belas kasihan, hatinya akan tergerak, mengulurkan tangannya untuk kita yang sudah menyerah akan kehidupan ini, bahkan memohon secara terus-menerus. Ia akan menjamah saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan setiap saat. Yakinlah, Yesus mau menjadikan kita tahir. Yakinlah Yesus mau melakukan perubahan atau mujizat pada dirimu, di rumah kita, di tempat kita berada. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas berkat-Mu yang melimpah, dan kiranya belas kasih-Mu selalu kami rindukan dan hadir untuk menjamah dan mentahirkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.